Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernardi Azal dari jurusan Computer Science BINUS Online Learning. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan bagaimana sebuah aplikasi sederhana dapat membantu mencatat dan menganalisis pengeluaran dengan lebih terstruktur, yaitu Building a Simple Expense Tracker with Python, Pandas, and Matplotlib. Aplikasi sederhana ini dibuat dengan memanfaatkan Python sebagai bahasa pemrograman utama, dibantu dengan Pandas untuk pemrosesan data, serta Matplotlib untuk visualisasi. Banyak orang tidak secara konsisten melacak pengeluaran mereka. Catatan manual biasanya tidak efisien, mudah hilang, dan sering tidak konsisten. Akibatnya, sulit untuk melihat pola pengeluaran bulanan atau membandingkan antar kategori. Hal ini yang mendorong saya untuk membangun sebuah aplikasi sederhana yang bisa melakukan pencatatan otomatis dengan Python, sehingga lebih mudah, cepat, dan bisa diakses kembali kapan saja. Tujuan utama dari aplikasi sederhana ini ada 3. Pertama, membuat sistem pencatatan pengeluaran harian yang lebih terstruktur dengan format yang konsisten. Kedua, menggunakan Pandas sebagai alat pemrosesan data agar semua data yang masuk bisa dibersihkan, dihitung, dan dianalisis dengan mudah. Ketiga, memanfaatkan Matplotlib untuk menampilkan visualisasi data, sehingga pengguna tidak hanya melihat angka, tetapi juga pola dalam bentuk grafik yang lebih mudah dipahami. Dengan ketiga tujuan ini, aplikasi dapat membantu pengguna memahami kondisi keuangan mereka secara praktis. Tools yang digunakan dalam aplikasi sederhana ini antara lain Python sebagai bahasa pemrograman utama, Pandas untuk pemrosesan data tabular, Matplotlib untuk membuat grafik visual, dan Google Colab sebagai platform pengembangan sehingga aplikasi bisa dijalankan langsung tanpa instalasi manual di komputer lokal. Aplikasi sederhana ini dibangun dengan struktur modular yang terdiri dari beberapa bagian penting. Pertama, import libraries untuk menyiapkan semua pustaka yang dibutuhkan. Kedua, utility functions yang memastikan file CSV ada dan siap digunakan. Ketiga, menu input pengeluaran di mana pengguna bisa menambahkan data baru. Keempat, fungsi analisis data yang menghitung pengeluaran bulanan maupun per kategori. Kelima, visualisasi data dalam bentuk grafik tren dan grafik kategori. Dan terakhir, main menu yang menjadi pengendali utama aplikasi. Aplikasi sederhana ini menggunakan beberapa library utama. OS dan sys digunakan untuk file handling serta exit dari program. Pandas digunakan untuk membaca, memproses, dan menganalisis data tabular. Matplotlib.pyplot digunakan untuk membuat grafik visual seperti line chart dan bar chart, sedangkan datatime digunakan untuk memproses dan memformat tanggal pada data pengeluaran. Terdapat 2 utility function utama dalam aplikasi sederhana ini. Pertama, ensure.csv yang memastikan file CSV tersedia. Jika belum ada, aplikasi otomatis membuat file kosong. Kedua, load data yang berfungsi membaca data dari CSV dan membersihkannya sehingga data siap digunakan dalam analisis. Dengan fungsi ini, aplikasi berjalan lebih stabil dan menghindari error saat tidak ada data. Pada bagian input data, pengguna bisa menambahkan pengeluaran baru dengan mengisi tanggal, kategori, jumlah, dan catatan tambahan. Data yang diinput kemudian otomatis disimpan ke file CSV. Dengan format ini, data tersimpan rapi dan siap diproses kapan saja. Bagian analisis dan visualisasi merupakan inti dari aplikasi sederhana ini. Monthly Expense Summary digunakan untuk menghitung total pengeluaran tiap bulan. Kategori Expense Summary digunakan untuk menghitung pengeluaran berdasarkan kategori. Kemudian Plot Expense Trend membuat grafik tren bulanan, sehingga terlihat apakah pengeluaran meningkat atau menurun dari bulan ke bulan. Terakhir, Plot Expense by Category menampilkan grafik batang yang memperlihatkan kategori mana yang paling besar menyerap pengeluaran. Dengan adanya grafik ini, pola keuangan dapat dianalisis lebih mudah dan intuitif. Demo program. Setelah semua bagian kode sudah saya jelaskan, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana aplikasi sederhana ini berjalan. Import libraries. Pada bagian awal kode, saya mengimpor beberapa library penting. OS digunakan untuk operasi file, misalnya mengecek apakah file CSV sudah ada. ESIS untuk kontrol jalannya program, seperti keluar dari aplikasi saat dibutuhkan.
Pandas digunakan untuk memproses data tabular, mulai dari membaca file CSV hingga menghitung ringkasan. Matplotlib docpyplot digunakan untuk membuat grafik visual, baik tren bulanan maupun per kategori. Terakhir, dari modul datatime saya impor fungsi datatime yang berfungsi untuk memvalidasi dan mengatur format tanggal. Constants and settings. Setelah import libraries, saya mendefinisikan beberapa konstanta. Pertama, CSV_PATH yang menentukan nama file tempat data pengeluaran disimpan, yaitu expenses.csv. Kedua, .fmt yang berisi format tanggal tahun bulan hari, agar semua data konsisten dan mudah diproses oleh Pandas. Ketiga, kategoris, yaitu daftar kategori pengeluaran seperti food, transport, rent, bills, shopping, health, entertainment. Daftar kategori ini membantu pengguna mengelompokkan pengeluaran sehingga analisis lebih terstruktur. Utility functions, file and data handling. Pada bagian utility functions terdapat dua fungsi utama. Yang pertama, ensure CSV berfungsi memastikan file penyimpanan data selalu ada. Kalau belum ada, program otomatis membuat file kosong dengan kolom date, kategori, amount, dan note. Yang kedua, load data. Fungsi ini membaca file CSV lalu membersihkannya. Tanggal dikonversi ke format datetime, jumlah pengeluaran dipaksa jadi angka, dan data kosong dihapus. Dengan dua fungsi ini, aplikasi sederhana ini bisa berjalan lebih stabil karena data selalu dalam kondisi siap diproses. Expense input function. Bagian selanjutnya adalah expense input function, yaitu fungsi add expense. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data pengeluaran baru. Pertama, program meminta input tanggal. Jika kosong, otomatis diisi dengan tanggal hari ini. Kalau format salah, muncul pesan error. Kedua, program menampilkan daftar kategori, lalu pengguna memilih salah satunya. Jika tidak diisi, otomatis dimasukkan ke kategori miscellaneous atau lain-lain. Ketiga, pengguna memasukkan jumlah pengeluaran. Jumlah ini harus angka positif. Kalau salah, maka program menolak input. Keempat, pengguna bisa menambahkan catatan opsional, misalnya sarapan atau belanja online. Data yang sudah dimasukkan kemudian digabung dengan data lama dan disimpan kembali ke file CSV. Terakhir, muncul pesan expense added sebagai tanda bahwa data berhasil ditambahkan. Dengan fungsi ini, setiap pengeluaran tercatat secara konsisten dan tersimpan dengan rapi. Summary functions. Berikutnya ada dua fungsi untuk membuat ringkasan data. Yang pertama, monthly expense summary. Fungsi ini mengelompokkan data pengeluaran berdasarkan bulan, lalu menghitung total tiap bulan. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel ringkasan, lengkap dengan total keseluruhan. Dari sini, pengguna bisa langsung melihat tren pengeluaran bulanan, misalnya bulan mana yang paling boros. Yang kedua, kategori expense summary. Fungsi ini mengelompokkan data berdasarkan kategori pengeluaran, lalu menghitung jumlah per kategori. Hasil ditampilkan dengan urutan dari yang terbesar. Selain itu, fungsi juga menampilkan 3 kategori teratas, sehingga pengguna tahu kategori mana yang paling mendominasi. Dengan dua fungsi ini, data pengeluaran bisa diringkas dengan jelas baik dari sisi waktu maupun dari sisi kategori. Plot functions, visualization. Untuk visualisasi, aplikasi ini menyediakan dua fungsi utama. Yang pertama, plot expense trend. Fungsi ini menampilkan grafik line chart yang menggambarkan tren pengeluaran bulanan. Sumbu X berisi bulan, sedangkan sumbu Y berisi jumlah pengeluaran dalam rupiah. Label bulan diputar agar lebih rapi dan angka di sumbu Y diformat dengan pemisah ribuan. Dari grafik ini, pengguna bisa melihat apakah pengeluaran cenderung naik atau turun dari bulan ke bulan. Yang kedua, plot expense by category. Fungsi ini menampilkan grafik batang berdasarkan kategori pengeluaran. Data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil sehingga terlihat jelas kategori mana yang paling banyak menyerap pengeluaran. Dengan grafik ini, analisis pengeluaran menjadi lebih intuitif karena pengguna tidak hanya melihat angka tetapi juga perbandingan visual antar kategori. Sheet demo data. Untuk mempermudah demo, saya menambahkan fungsi sheet demo data. Fungsi ini otomatis menambahkan beberapa contoh transaksi ke file CSV.
Misalnya pengeluaran untuk sarapan, biaya transportasi, bayar kos, tagihan listrik, makan siang, hingga belanja kaos. Dengan adanya fungsi ini, aplikasi langsung punya data sehingga analisis dan visualisasi bisa ditampilkan tanpa harus mengisi data manual satu persatu. Main menu, loop. Saya membuat fungsi menu sebagai antarmuka utama aplikasi. Saat dijalankan, program menampilkan daftar pilihan. Pengguna bisa memilih untuk menambah data pengeluaran, melihat ringkasan bulanan, melihat ringkasan per kategori, menampilkan grafik tren, menampilkan grafik kategori, atau menambahkan data demo. Jika ingin keluar, cukup pilih angka 0. Dengan menu ini, seluruh fitur aplikasi bisa diakses dengan mudah, sehingga pengguna tidak perlu menjalankan fungsi satu persatu secara manual. Run. Terakhir adalah bagian run, yaitu titik eksekusi utama program. Di sini program memanggil fungsi menu sehingga aplikasi langsung berjalan dengan menampilkan menu utama. Dari menu inilah pengguna bisa memilih berbagai fitur, mulai dari menambahkan data, melihat ringkasan, hingga menampilkan grafik. Dengan bagian run ini, seluruh rangkaian kode yang sudah dibuat bisa dijalankan secara terintegrasi. Sekarang mari kita lihat bagaimana aplikasi sederhana ini dijalankan. Saat program dimulai, tampil menu utama dengan berbagai pilihan, menambah pengeluaran, melihat ringkasan bulanan, ringkasan per kategori, menampilkan grafik tren, grafik kategori, hingga menambahkan data demo. Dari sini, pengguna bisa memilih sesuai kebutuhan. Untuk mempercepat demo, saya pilih menu 6, Sheet Demo Data. Aplikasi otomatis menambahkan beberapa data contoh, misalnya pengeluaran untuk sarapan, biaya transportasi, bayar kos, listrik, makan siang, hingga belanja kaos. Dengan data ini, kita bisa langsung melakukan analisis tanpa perlu input manual. Selanjutnya, saya pilih menu 2, Show Monthly Expense Summary. Program menampilkan total pengeluaran per bulan. Misalnya, di bulan September total Rp1.575.000, sedangkan di bulan Oktober Rp200.000. Ringkasan ini membantu pengguna melihat tren pengeluaran bulanan dan total keseluruhan dengan mudah. Kemudian saya pilih menu 3, Show Expense by Category. Program menampilkan pengeluaran berdasarkan kategori. Misalnya, kategori rent Rp1.200.000, bills Rp250.000, food Rp155.000, dan shopping Rp150.000. Selain itu, program juga menampilkan 3 kategori teratas agar pengguna langsung tahu mana pengeluaran terbesar. Dari contoh ini terlihat bahwa rent atau biaya kos mendominasi pengeluaran bulan September. Berikutnya, saya pilih menu 4, Plot Monthly Expense Trend. Aplikasi menampilkan grafik line chart pengeluaran bulanan. Dari grafik ini, terlihat jelas pola naik turun pengeluaran dari bulan ke bulan. Misalnya, pengeluaran tinggi di September, lalu menurun di Oktober. Lalu saya pilih menu 5, Plot Expenses by Category. Hasilnya adalah bar chart yang memperlihatkan pengeluaran per kategori. Dengan tampilan ini, pengguna bisa membandingkan kategori dengan mudah. Misalnya, terlihat jelas bahwa pengeluaran terbesar ada pada rent, diikuti bills dan food. Dengan alur sederhana ini, pengguna bisa menambahkan data pengeluaran, melihat ringkasan bulanan, menganalisis per kategori, serta memahami pola pengeluaran melalui grafik. Aplikasi sederhana ini membantu pengguna mencatat pengeluaran secara rapi sekaligus melakukan analisis yang informatif. Demikian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.